Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bu Sheila. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semangat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diskusi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu, teman-teman. Di sini saya Selendria Dwi Pangesti sebagai moderator pada diskusi kali ini. Selanjutnya ada saya Heru Aditya Pratama. Saya Nafikatri Nugrahani. Saya Nurul Maulida. Saya Vira Arismawati. Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1, sub kelompok 2. Nah, selanjutnya hari ini yang akan kita bahas adalah peran dan kedudukan PNS untuk menunjang terwujudnya smart governance. Nah, dalam hal ini topik kecil yang akan kita bahas adalah pemberlakuan kebijakan WFH, khususnya kita sebagai seorang guru, untuk dapat melakukan pembelajaran daring. Nah, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan atau akan kita bicarakan pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah tentang kebijakan dari WFH tersebut, kemudian bagaimana sarana dan prasarana yang menunjang, SDM-nya, bagaimana kelemahan dan kelebihan pemberlakuan kebijakan tersebut, kemudian tantangan apa yang akan kita hadapi, dan langkah-langkah apa yang perlu kita tempuh. Nah, untuk yang pertama adalah tentang kebijakannya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ada pemberlakuan WFH bagi seluruh ASN. Nah, dalam hal ini tentu saja berdampak juga kepada kita sebagai seorang guru pendidik, sebagai pendidik, untuk melakukan WFH dan melakukan pembelajaran daring. Nah, dalam hal ini untuk yang pertama, saya ingin tahu pendapat tentang bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mungkin dari Pak Heru bisa menyampaikan pendapatnya. Pak Heru. Siap, terima kasih Bu Sala. Atau merupakan ya Bu, bisa didengar suara saya Bu Sala? Bisa didengar kan? Cek. Baik, Pak, sudah terdengar. Cek ya. Menyikapi WFH ini yang diakibatkan dari semakin merebaknya atau merajalelanya penyebaran COVID-19 ini tentunya tidak mudah bagi seorang pendidik. Khususnya saya yang mengajar di sekolah terpencil, karena setiap hari kita kan biasa melakukan kegiatan tatap muka dengan siswa. Dengan adanya kebijakan ini, kita akan harus mengajar dari rumah. Meskipun kita tidak melakukan kegiatan tatap muka, tapi kita dituntut untuk aktif memberikan ilmu atau pengajaran sehingga tugas yang kita emban tidak terbengkalai, khususnya untuk mendidik dan mencerdaskan siswa. Menyikapi dengan adanya kebijakan ini, sarana dan menyikapi dengan adanya kebijakan ini, hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat grup WhatsApp grup dengan siswa yang tujuannya agar komunikasi kita tidak terputus loh ya, dengan maksudnya dengan media tersebut kita bisa berkomunikasi langsung dengan siswa baik dalam diskusi, pembelajaran atau pemberian materi. Nah, setelah itu pemberian materi tidak hanya terbatas dari kegiatan WhatsApp loh ya. Saya juga membuat sebuah video terus menguploadnya di YouTube untuk bisa diakses, memudahkan siswa untuk mengakses materi yang saya berikan. Selain itu, karena keterbatasan waktu serta adanya kebijakan ini, untuk pemberian soal saya biasa menggunakan Google Form, kemudian linknya dibagikan melalui grup WhatsApp. Untuk kesulitan-kesulitannya dan hambatan lainnya berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, kita biasanya bercengkerama atau membahasnya dalam grup.
yang mungkin di instansi saya, mungkin teman-teman lain bisa menambah cara menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Monggo, yang lain. Mungkin ada kondisi yang berbeda dari Pak Heru, yang tadinya Pak Heru menyampaikan kalau di sekolahnya meskipun dengan sarana seperti itu tetap bisa melaksanakan namanya pembelajaran daring. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman lainnya. Mbak Vira, silakan. Begini teman-teman, kalau kita bicara tentang pandemi, tentang COVID, di sini kita merupakan salah satu yang terdampak. Bukan hanya siswa, kita seorang guru. Mungkin di sini banyak yang terdampak dari kasus tersebut. Di sini kita pun harus bisa tanggap serta menyesuaikan diri dengan adanya di sini cukup lama, pandemi di sini cukup lama sekali. Jadi kita sebagai pendidik harus tanggap dan mampu tetap melaksanakan pembelajaran meskipun dari rumah, WFH. Kebijakan di sini menuntut kita semua sebagai pendidik tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jika kita tinjau dari sarana, Bapak Ibu atau teman-teman, kita di sini tugas di tempat yang daerah atau lokasinya, letak geografinya di daerah pegunungan, ini salah satu kendala. Salah satu kendala kita dalam melaksanakan WFH. Akan tetapi, kita sebagai pendidik harus tetap melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa meminimalisir kekurangannya, seperti yang dikatakan oleh Pak Heru tadi, bahwasannya WFH bisa kita laksanakan dengan tetap berkomunikasi melalui WhatsApp group atau evaluasi dalam bentuk Google Form. Itu salah satu upaya kita. Jika ditinjau dari sekalian, kalau ditinjau dari SDM, sumber daya manusianya, di sini juga mendukung untuk berlangsungnya PBM, meskipun kita melangsungkannya dari rumah, Bapak Ibu. Untuk SDM di sini sangat mempengaruhi. Selain sarana, SDM pun juga mempengaruhi. Kendala yang saya alami, SDM guru, pendidik, ataupun siswa, serta wali murid sangat mempengaruhi sekali. Betul apa tidak, Pak teman-teman? Ya, setuju. Ya, betul sekali kan SDM di sini. Sangat berpengaruh sekali. Ada wali murid yang masih gaptek, ya kan? Ada siswa yang tidak memiliki HP, kemudian ada salah satu guru. Jadi semuanya itu saling berkait. SDM antara siswa, guru, ataupun wali murid harus semuanya mendukung. Jadi tidak salah satu. Misalkan kita sebagai pendidik, SDM kita sudah mampu, akan tetapi kalau SDM siswa dengan SDM wali murid juga tidak mendukung, yang saya alami seperti itu teman-teman. Jadi ketika WFH kemarin, selain dengan kami juga mengambil sebuah keputusan sendiri, kita mendatangi rumah-rumah akhirnya ya kan, dengan kelompok-kelompok kecil siswa yang sudah dibentuk. Seperti itu. Jadi betul sekali yang tadi Pak Heru ungkapkan, sarana dan SDM pun juga mendukung untuk WFH di sini. Mungkin begitu. Atau teman-teman yang lain? Atau teman-teman ada yang ingin disanggah bagaimana sarana dan SDM untuk dua topik pertama, yaitu sarana dan SDM, menunjang atau tidak untuk dilaksanakannya WFH sebagai khususnya kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan pembelajaran daring. Sudah cukup, teman-teman? Ya, betul katanya Bu Vira barusan ya. Memang SDM itu sangat berpengaruh. Di SDN saya juga, di SD saya pun juga seperti itu loh. Jadi teman-teman itu karena kita di daerah gunung, jadi anak-anak sebagian tuh ada yang tidak memiliki HP, kan seperti itu. Jadi saya untuk meminimalisir hal tersebut, jadi teman-teman yang atau siswa-siswa yang tidak memiliki HP tersebut,
saya suruh berkumpul dengan teman-teman yang memiliki HP gitu, melalui kelompok-kelompok kecilnya itu. Jadi bisa saya harapkan tidak ketinggalan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Tujuannya seperti itu sih. Tidak tahu kalau teman yang lain seperti apa pengalamannya waktu di instansi. Ini pengalaman saya pribadi juga, Pak. Karena sekolah saya juga berada di daerah yang dataran tinggi dengan kondisi sinyal internet yang sangat sulit, kemudian kondisi perekonomian masyarakat yang juga masih kurang, itu sangat sulit menerapkan pembelajaran daring yang benar-benar pembelajaran daring gitu, karena memang untuk sarana dan prasarananya sangat tidak mendukung gitu untuk seperti itu. Nah, namun tetap harus kita sebagai ASN juga tetap harus melaksanakan kebijakan gitu. Jadi kita harus memutar otak bagaimana caranya seharusnya kita melakukan apa agar tetap mematuhi kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti itu tadi. Untuk teman yang lainnya, mungkin ada yang masih mau memberikan tanggapan? Ya, di Tidak sini ya? kan kita lanjutkan saja, misalnya itu merupakan Oke, kita lanjutkan. tantangan. Sekarang ini pemberlakuan WFH, khususnya sebagai seorang guru, kita harus melakukan pembelajaran daring, tentu memiliki banyak kelemahan dan kelebihan. Nah, sedangkan sebagai ASN, peran dan kedudukan kita sebagai PNS, kita juga berhak, kita juga punya kewajiban untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal sebagai terwujudnya smart governance. Jadi artinya kebijakan-kebijakan tersebut tentunya itu juga sebagai langkah awal agar kemajuan daerahnya juga seperti itu. Nah, menurut teman-teman semua, kira-kira dengan pemberlakuan hal seperti itu, sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan dari penggunaan WFH tadi dan sebagai seorang guru melakukan pembelajaran daring di masa pandemi tersebut? Oke, menurut saya ya, kepada Bu Sela, pandangan saya kalau untuk masalah kelemahan dari WFH, ini tentunya hampir semua teman-teman merasakan seperti itu. Jadi kurangnya memang sarana prasarana melalui pembelajaran daring itu memang tidak semua murid itu mempunyai handphone seperti itu. Ada yang harus kita tadi seperti Bu Sela katakan memutar otak bagaimana caranya kita tetap melaksanakan pembelajaran walaupun ada kebijakan ini seperti itu. Jadi kelemahannya itu dari segi sarpras itu yang kurang, kemudian kelemahannya akhirnya untuk daya serap ke anak-anak untuk pemahaman materi kurang, karena kan kita kan mungkin seminggu itu bisa jadi tidak melaksanakan pembelajaran sama sekali secara langsung karena melalui handphone semua. Jadi untuk daya tangkapnya anak-anak itu bisa kurang, bahkan menurun untuk prestasi-prestasi yang lainnya. Untuk selebihnya, untuk kelebihannya, di sini membuat anak-anak menjadi lebih aktif bagi yang aktif dan bakalan menjadi kurang bagi untuk peserta didik yang kurang. Jadi contohnya untuk peserta didik yang belum bisa baca atau masih kurang pemahamannya, apabila dia tidak aktif, maka dia akan menjadi lebih berkurang untuk pemahaman dalam materi. Untuk peserta didik yang aktif, dia aktif untuk mencari informasi, seperti itu. Akhirnya prestasinya juga naik. Jadi di sini kelebihannya itu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dengan itu tadi, kalau mau aktif, intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk kelebihan yang lainnya, di sini juga guru diminta untuk lebih meningkatkan inovasi yang dikeluarkan, bagaimana caranya siswa kita untuk dapat memahami segala materi yang sudah diberikan kepada mereka, walaupun dengan keadaan WFH ini tadi, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi? Teman-teman mau menambahkan atau memberikan perspektif lain. Tadi sepertinya yang disampaikan oleh Bu Nurul itu lebih banyak kepada perspektif kelemahan dan kelebihan yang bisa didapat oleh peserta didik. Ada tadi kelebihannya pada guru juga gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang bisa menyampaikan dalam perspektif seorang guru, nah kebijakan atau seorang ASN, kita guru sebagai seorang PNS
bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kita gitu, bagaimana kelemahan dan kelebihannya. Ini pendapat saya. Di sini betul kata dari Bu Nurul bahwa siswa yang aktif maka akan lebih aktif. Berbeda dengan siswa yang kurang aktif atau pasif, mereka akan tetap menjadi lebih tidak ke depan lagi. Ini tantangan kita mungkin dari pemberian tugas. Dari pemberian tugas mungkin kita lebih ke arah keterampilan, bukan ke pengetahuan. Mungkin anak disuruh untuk terampil. Jadi pembelajaran di sini tidak hanya untuk mengukur pengetahuan, tapi ke keterampilan anak. Jadi anak dari tugas-tugas yang kita berikan sebagai pendidik, di situ menuntut untuk terampil membuat face shield sendiri dari Mika, ataupun terampil membuat hand sanitizer dari Siri, dan sebagainya. Jadi pembelajaran kita kaitkan dengan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Buat petunjuk cuci tangan yang baik di muatan bahasa Indonesia atau seperti itu. Bisa seperti itu. Ini merupakan tantangan kita. Kita harus betul, katanya Bu Sela, harus mengontak-ngatik kita. Selain itu, banyak sekali sudah kita sediakan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh organisasi-organisasi. Di sini adanya Google Classroom dan sebagainya, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran atau pelatihan untuk menunjang pembelajaran daring seperti ini. Mungkin seperti itu. Atau yang lain, teman-teman? Ya, benar seperti yang dikatakan oleh Bu Vira tadi, memang banyaknya hal tersebut tantangan juga bagi kita. Nah, mungkin menurut Mbak Novika, tantangan apa sih yang sebenarnya kita hadapi sebagai seorang guru, sebagai seorang ASN, agar peran dan kedudukannya kita itu tetap bisa membentuk smart governance meski dalam masa WFH, seperti itu. Ya, terima kasih. Tantangan kita sebagai seorang guru ya dalam WFH ini, apalagi bagi guru yang senior, mungkin mereka sering menggunakan handphone itu untuk keperluan sendiri saja. Tapi ketika masa WFH ini, kita dituntut untuk lebih mengoperasikan penggunaan IT tersebut. Misalnya, untuk penggunaan WhatsApp Group, untuk penggunaan Google Classroom, dan Google Form. Nah, seperti itu. Tetapi begini Bu, untuk di sekolah saya, untuk jaringan internet ini masih kurang. Nah, ini juga suatu tantangan juga bagi guru seperti saya ya. Karena yang lainnya itu mungkin di sekolahnya jaringan internetnya bisa terjangkau ya. Tapi di daerah saya ini sangat sulit. Hanya beberapa akses saja. Nah, saya ini tantangan saya ya lebih cenderung untuk datang ke siswa. Seperti itu. Ya maklum ya Bu ya, karena sekolah saya ini daerah pegunungan. Pegunungannya juga pelosok. Nah, ini juga suatu tantangan bagi saya. Saya harus datang ke rumah siswa untuk memberikan pembelajaran. Seperti itu, Bu, menurut saya. Mungkin teman-teman? Ya. Oke, benar sekali. Setuju saya untuk yang disampaikan oleh Mbak Novika lagi. Yang pertama adalah tantangannya adalah tadi ya, hampir sama seperti yang awal, SDM. Kembali lagi kepada SDM peserta didiknya juga. Mungkin ada yang lainnya teman-teman untuk tantangan apa yang kita hadapi? Iya, ya. Menurut saya betul kata apa yang dikatakan dari Putri Novika Trinugrahani barusan. Menurut saya itu merupakan tantangan sekaligus kekurangan dari dampak akibat dari pandemi COVID ini. Namun di balik itu semua ada kelebihan loh ya. Betul katanya Bu Novika, kita dulu kan punya HP cuma dipakai untuk WA saja ke teman-teman pribadi atau kolega atau apapun itu. Dan dengan adanya
WFH ini, kita bisa memaksimalkan HP kita dengan membuat grup WhatsApp atau pembuatan sarana prasarana untuk media pendidikan. Contohnya video untuk di-share ke anak-anak. Terus yang kedua, kita dulunya kan tidak mengenal Zoom ini kan. Kita biasa mengajar Ya, menggunakan LCD proyektor kan. Kita melakukan pembelajaran secara langsung ke anak-anak dengan penjelasan anak. Dengan adanya COVID ini, WFH, kita belajar dengan aplikasi baru, termasuk di antara Zoom, WhatsApp yang tadi, termasuk kita juga belajar mengedit video, bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak supaya bisa di-download. Misalkan anak tersebut yang katanya Brusela kekurangan sinyal, apa sinyalnya gangguan, berupa video kan bisa di-download, hal-hal baru lah dengan adanya WFH ini. Jadi selain dampak negatif, WFH ini menurut saya juga memuat dampak positif untuk kemajuan kita sebagai peserta didik. Kita bisa mengupgrade kemampuan diri, termasuk kemampuan kita dalam bidang IT. Itu kalau menurut saya. Ya. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Ya, setuju saya juga. Ada pendapat lainnya dari teman-teman? Dari berbagai hal yang tadi sudah kita diskusikan bersama berdasarkan perspektif sarana, SDM, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut, tantangan apa yang kita hadapi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita sebagai ASN, yaitu khususnya sebagai pendidik, tetap berperan aktif untuk kepentingan smart governance tadi. Ada pendapat dari teman-teman, mungkin dari Bu Nurul terlebih dahulu. Menurut Bu Nurul, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berakhlak itu tadi, nilai-nilai ASN berakhlak, kita harus lebih menekankan dalam orientasi pelayanan. Jadi kita harus benar-benar memahami segala masalah yang ada di sekolah dengan ramah, dengan cekatan, dengan solutif, sehingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Seperti itu. Jadi, selanjutnya, mungkin Bu Fira. Langkah di sini, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar tetap melaksanakan pembelajaran, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Yang pertama, mungkin kalau dari sisi atau segi peserta pendidik, kita sebagai pendidik, kita harus lebih meningkatkan kompetensi diri, teman-teman. Bisa dengan pelatihan, banyak sekali pelatihan sekarang yang gratis tanpa bayar, ya kan? Atau Kemendikbud dari SIMPKB juga ada layanan untuk guru belajar dan guru berbagi. Dari situ kita bisa meningkatkan kompetensi diri agar kualitas pembelajaran yang kita sajikan kepada peserta didik lebih menyenangkan, dan peserta didik pun akan tetap melaksanakan pembelajaran meskipun dari rumah. Mungkin seperti itu, Bu Sela, atau yang lain teman-teman? Mungkin Pak Heru bisa memberikan sedikit masukan bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah kita sebagai seorang ASN agar tetap bisa melaksanakan WFH ini sesuai dengan kedudukannya kita sebagai ASN. Ya, kalau saya pribadi sih masukannya ya, kalau langkahnya sudah betul apa yang disampaikan oleh Bu Nurul sama Bu Vera, saya masukannya kita kan sebagai ASN yang berakhlak loh ya. Kita harus menjunjung tinggi dan rela berkorban, serta kita harus bersikap profesional. Yang utama tugasnya, karena kita kita melakukan WFH di rumah, jangan sampai kita korupsi loh ya. Korupsi itu bukan cuma dalam bentuk uang atau apa, tapi kita sebagai pendidik tidak boleh korupsi waktu. Artinya setiap hari kita harus tetap, meskipun di rumah itu tetap harus menjalankan pembelajaran dengan baik. Artinya anak-anak itu tiap harinya tuh harus dikasih tugas dengan berbagai cara atau inisiatif atau inovatif yang teman-teman miliki sendiri. Ya, intinya seperti itulah, saling ngerti lah ya tentang tugas dan tupoksi masing-masing ya. Mungkin seperti itu. Betul, saya setuju sekali. Bagaimana dengan Mbak Novika? Mungkin ada saran-saran bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh?
Ya, baik. Sebagai ASN yang berakhlak, kita harus bersikap terbuka. Misalnya, untuk tugas-tugas yang kurang paham. Dengan adanya WFH, itu pastinya siswa ataupun wali murid, tugas-tugas tersebut itu banyak yang kurang mengerti atau kurang paham. Banyak wali murid yang datang ke sekolah untuk menanyakan bagaimana tugas-tugas tersebut. Kadang, Bu, dikirim kemana, bagaimana mengerjakannya, seperti itu. Maka kita sebagai ASN yang berakhlak, kita harus bersikap terbuka, mau menerima atau memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wali siswa yang membutuhkan informasi. Seperti itu, Bu Sela. Baik, terima kasih. Ya, baik teman-teman, diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Kita sudah bahas bagaimana WFH itu tadi sendiri sangat berpengaruh terhadap kinerja kita dan bagaimana kita guru sebagai seorang ASN tetap dapat berkontribusi agar dapat mewujudkan smart governance itu tadi. Yaitu yang pertama tadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman, kita lebih banyak belajar tentang teknologi seperti penggunaan aplikasi daring seperti yang kita lakukan saat ini, Zoom, Google Meet, yang sebelumnya belum kita ketahui sama sekali. Yang kedua, kita juga banyak menggunakan aplikasi-aplikasi dalam penyampaian materi seperti PowerPoint, kemudian pembuatan video yang sebelumnya juga hampir tidak pernah kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, karena adanya WFH tadi, itu sangat menunjang agar guru itu lebih bisa belajar tentang teknologi untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Ya, setuju. Ya, baik, terima kasih. Demikian diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.